di waktu pagi saja, karena mengingat debat itu, saya agak susah tidur. Saya tidak tahu kalau Romo Cafe bisa gampang tidur ya. Debatnya agak panas ya, kadang-kadang tidak bisa tidur, kan begitu. Saya begitu. Saya yang di waktu pagi saja, karena mengingat debat itu, saya agak susah tidur. Saya tidak tahu kalau Romo Cafe bisa gampang tidur ya, puji Tuhan. Tapi kalau andai kata susah tidur, berarti beliau memang sudah mengorbankan waktu. Karena kita baru ngomong panjang, itu perdebatan kan agak panas tuh. Lalu sebagai manusia normal ini kan kalau kita tidur masih terngiang-ngiang, pasti bolak-balik badan dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, yang terjadi sudah terjadi, ada banyak pelajaran di sana. Ya, mau bilang bagaimana lagi kita. Saudara-saudari yang budiman, dunia perdebatan teologi kembali memanas. Setelah debat panjang soal sola scriptura melawan Romo Cafe, nama pendeta Mel Atok kembali jadi perbincangan netizen. Tapi kali ini bukan karena argumennya, melainkan karena pengakuannya sendiri. Saya sampai tidak bisa tidur. Waduh, netizen langsung ramai. Ada yang bilang, ini bukan debat biasa, ini debat sampai masuk mimpi. Ada juga yang komentar, kalau Romo Cafe tidur nyenyak, berarti lawannya yang lembur mikir. Tapi tenang, kita bahas santai, lucu, tapi tetap ada maknanya. Jadi begini, dalam debat tersebut, topik utama adalah sola scriptura, ajaran bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas iman. Pendeta Mel Atok tampil penuh semangat, gestur mantap, nada suara naik turun, ayat ditembak seperti senapan otomatis. Namun di sisi lain, Romo Cafe duduk tenang seperti orang yang sudah tahu soal ujian bocor dari semalam. Setiap argumen dibalas pelan, tapi menusuk, ibarat main bulu tangkis. Pendeta Mel Atok smash keras berkali-kali. Romo Cafe cuma balik, smash lagi, balik lagi, sampai akhirnya netizen merasa ini debat atau latihan kesabaran. Yang paling bikin ramai adalah ketika pembahasan masuk soal sejarah gereja dan kanon Alkitab. Romo Cafe bertanya kira-kira begini, kalau hanya Alkitab yang jadi dasar, lalu siapa yang menentukan kitab-kitab dalam Alkitab itu sendiri? Nah loh, katanya setelah debat itu, pendeta Mel Atok mengaku susah tidur. Mungkin beliau rebahan sambil menatap plafon. Lalu tiba-tiba teringat, iya juga iya. Jam 1 malam buka Alkitab, jam 2 malam buka YouTube, jam 3 malam cari komentar pendukung. Tapi yang muncul malah komentar netizen. Romo Cafe debatnya santai, tapi efeknya seperti tagihan listrik. Ada juga yang menulis, pendeta Mel Atok kalah bukan karena kurang pintar, tapi karena Romo Cafe terlalu kalem. Dan memang kadang begitu, orang paling tenang justru paling bikin lawan panik. Namun di balik semua candaan ini, ada pelajaran penting. Perdebatan iman seharusnya bukan soal siapa paling viral, bukan siapa paling keras, apalagi siapa paling banyak potong lawan bicara. Karena tujuan diskusi rohani mestinya membawa orang semakin mencari kebenaran, bukan sekadar mencari kemenangan. Lucunya netizen sekarang kalau lihat debat teologi sudah seperti nonton final Piala Dunia. Ada tim pendukung, ada komentator dadakan, ada yang bikin meme, bahkan mungkin ada yang sambil makan gorengan berkata, wah, ayatnya kena tuh. Padahal yang debat belum tentu marah. Yang komentar malah perang duluan. Dan soal tidak bisa tidur tadi, sebenarnya itu manusiawi. Kadang setelah debat atau diskusi berat, seseorang terus memikirkan jawaban-jawaban yang belum sempat disampaikan. Di kamar mandi tiba-tiba kepikiran, nah, harusnya tadi saya jawab begitu. Tapi debatnya sudah selesai. Akhirnya cuma bisa berkata dalam hati, besok kalau debat lagi, saya siap. Namun satu hal yang menarik,
Meski berbeda pandangan, baik Pendeta Mel Atok maupun Romo Cafe tetap menunjukkan bahwa pembahasan iman itu serius dan penting. Netizen boleh bercanda, tapi kita tetap harus belajar menghormati. Karena di zaman sekarang, orang lebih mudah menghina daripada mendengar. Lebih cepat mengetik komentar daripada memahami isi pembicaraan. Jadi kalau ada perdebatan seperti ini, ambil sisi baiknya. Belajar berpikir, belajar memahami sejarah iman, dan belajar berdiskusi tanpa kebencian. Dan buat Pendeta Mel Atok, kalau memang masih susah tidur setelah debat, coba jangan baca komentar TikTok sebelum tidur, Pak Pendeta. Karena kadang, yang bikin kalah bukan lawan debat, tapi netizen plus sound effect jedak-jeduk. Kalau menurut kalian, siapa yang paling kuat argumennya dalam debat soal sola scriptura ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi ingat, debat boleh panas, hati tetap dingin.